Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dalam setiap dakwah, setiap dai, setiap muballigh, orang yang mengajak, orang yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan ajaran syariat sebagai pewaris para nabi, dari para ulama, dari orang-orang yang pakar, dari para ahli. Mereka mempunyai karakteristik masing-masing. Mereka bisa berdakwah dengan akhlak. Mereka bisa berdakwah dari sisi muamalah, hubungan sosial. Mereka bisa berdakwah melalui ibadah, khususnya ilmu fikih dan lain sebagainya. Tapi tahukah kita bahwa sebelum memulai itu semua, agar dakwah yang didakwahi, ilmu yang disampaikan, maklumat-maklumat yang tersalurkan kepada mad'u, kepada para masyarakat, kepada orang yang mendengarkan, agar memberikan efek, agar memberikan pengaruh yang luar biasa, maka di sana harus ada dasar-dasar keimanan. Apa yang disampaikan sehingga mereka bisa menerima dengan sepenuh hati. Rasulullah SAW suatu saat bertanya kepada sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Perkara yang simpel, pertanyaan yang mudah. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa haknya Allah atas para hambanya dan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Mu'ad menjawab, karena dia tidak mengetahui, dia tidak ingin mendahului perkataannya atas penjelasan dan penyampaian dari Rasulullah SAW, maka dia menjawab dengan jawaban yang paling baik. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena Rasulullah SAW masih hidup. Adapun di zaman sekarang, ketika orang ditanya kemudian dia tidak mengetahui, maka dia menjawab Allahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Karena Rasul SAW masih hidup. Dan Rasul sebagai penyampai wahyu, baligh, sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, maka Mu'ad menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi SAW yang mulia menjawab, fa inna haqqallah 'alal ibad an ya'budullah. Sesungguhnya haknya Allah kepada para hambanya agar mereka semua beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan, tidak berbuat syirik, tidak menduakan, mentigakan, mengempatkan, atau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan, ada yang semisal, dan tidak berbuat syirik dalam bentuk apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, perhatikanlah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, inilah hakikat dakwah tauhid. Bahwa kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan di atas muka bumi ini untuk beribadah kepadanya, untuk mewujudkan nilai-nilai tauhid itu. Apa itu? Menjadikan seluruh ibadah, seluruh segala amal, perkataan yang nampak maupun tidak nampak, baik itu perkara di dalam hati yang sedang akan terpikirkan, yang akan terpikirkan, atau yang akan terlaksana, bahkan yang terlaksana, dan dia berharap semoga amal ini, apa yang diusahakan, segala upaya dan daya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengambil bagian dari hakikat tauhid. Oleh karenanya, dari tauhid sendiri tidak jauh-jauh, secara asal kata, secara asal bahasa, dari kata wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya, ibadah untuk dituju tidak boleh kepada selainnya.
Dan inilah hak Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Bertanya kepada Mu'adz bin Jabal yang suatu saat beliau yang kemudian diutus untuk mendakwahkan kepada penduduk yang mempunyai ilmu, yang mempunyai kecerdasan, yang mereka mempunyai kitab, ahlul kitab di negeri Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memerintahkan Mu'adz bin Jabal, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Kamu ini, wahai Mu'adz, akan datang kepada penduduk ahlil kitab. Mereka punya ilmu, mereka kecerdasan. Apa yang pertama kali didakwakan kepada mereka? Apakah hal-hal yang lebih baru lagi yang mereka belum tahu? Tidak. Nabi SAW tetap mengarahkan di dalam dakwanya kepada Mu'adz bin Jabal, falyakun awwala ma tad'u ilaihi an yuwahhidullah. Maka jadikan yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pondasi ini ada, maka dakwah tauhidnya sedikit demi sedikit akan masuk. Ketika seseorang mengajar tentang ilmu-ilmu yang lain, misalkan dari ilmu fikih. Fikih ibadah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengajarkan muamalah, cara berhubungan baik dengan masyarakat, siapa yang memerintahkan muamalah baik? Kembali Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mengajarkan ilmu tafsir, bahwa ini firman Allah Subhanahu wa taala, perintah larangan di dalamnya, kisah-kisahnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau membenarkannya atau engkau mendustakannya? Maka semua poros dakwah itu terkandung di dalamnya makna tauhid. Terkandung di dalamnya makna tauhid. Maka ketika seseorang di dalam agama yang mulia ini mengkhususkan segala aktivitasnya, segala usahanya, segala apa yang dia mampu untuk usahakan, maka semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lanjutan hadisnya, ketika Rasulullah SAW menjawab bahwa hak Allah kepada para hambanya adalah agar beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik kepadanya. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah. Apakah hamba punya hak? Penjelasan para ahli ilmu bahwa ini sebagai ganjaran ketika mereka telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan ganjaran kepada mereka dan mereka berhak atas ganjaran tersebut. Mereka berhak atas pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, anugerah pemberian yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab siapapun dia yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengadabnya, maka apa yang terjadi? Maka baginya semua kebahagiaan. Di dunia kebahagiaan semua. Tetapi ketika Allah mengatakan Allah tidak akan mengadabnya, maka itulah kebahagiaan sejati. Dan itu adalah hasil ketika seseorang menunaikan hakikat dakwah tauhid yang diimannya. Fal ibadah haqqun lillahi azza wa jalla. Maka ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa syai'an minal ibadah li ghairillah, maka barang siapa yang memalingkan segala sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, padahal itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, naqadha bidzalika tauhidah, maka pada hakikatnya dia telah membatalkan, dia telah merusak, dia telah mengurangi tauhidnya. Dan setiap orang berbeda-beda di dalam pekerjaan ini, di dalam amalan ini. Setiap orang berbeda-beda dalam kekhilafan ketika mereka mengurangi tauhid, mengurangi kesempurnaannya, mereka bahkan membatalkannya dan mengeluarkan dari tauhid itu sendiri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang berpaling dari dakwah yang mulia ini. Karenanya ketika para ulama mengatakan fatauhid huwa ifradullahu bihuquqihi wa khasa'isihi, bahwa tauhid itu
pada hakikatnya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya di dalam hak-hak kekhususannya. Wa khasaisihi, dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang mengambil hak ini. Karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Maka kebalikannya, orang yang menjadikan tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya huwa tasfiyatu ghairullah billah. Dia telah menjadikan sama antara sekutu dan tandingan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam surat Al-Ikhlas, ketika pemurnian itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjelaskan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sepantaran, tidak ada yang semisal, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Toh pada akhirnya kaum muslimin di berbagai negeri masih ada yang jatuh kepada penentangan kepada tauhid, baik disadari maupun tidak. Maka dakwah ini akan terus berjalan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ketika ada orang mengatakan dakwah tauhid lagi. Kenapa engkau mengingatkan hal itu? Karena manusia selalu digoda oleh syaitan. Dan syaitan terus akan menyesatkan sebagaimana sumpahnya sampai hari kiamat. Ketika setan telah bersumpah akan menyesatkan hamba Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, maka dakwah tauhid juga akan sampai hari kiamat. Maka kita akan terus mengingatkan hal ini. Semoga ini adalah kebaikan dan inilah kebaikan yang besar. Sehingga ibadah, amal-amal yang telah diusahakannya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia dalam Quranul Karim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan dalam setiap amal usaha kita. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Apakah perintah ini hanya di awal ketika kita mengenal Islam? Apakah perintah ini hanya ketika kita mendengar ceramah, kita mendengar pengajian, kita mendengar nasihat-nasihat guru, kita mendengar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para masyayikh, para asatidah, para kiai. Kemudian ini ayat kita sudah sering baca. Tidak, dia akan berlaku sampai hari kiamat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan ayat ini tidak akan pernah menjadi usang. Ayat ini tidak akan pernah menjadikan dia hanya sebagai ayat kemudian ditutup, sudah, saya sudah membaca, sudah tidak perlu diamalkan. Bahkan dia harus terus dibaca. Sebagaimana Al-Quran akan terus dibaca. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabb kalian telah memutuskan, telah menetapkan, telah mewasiatkan agar Allah Subhanahu wa taala alla ta'budu, janganlah kalian beribadah, janganlah kalian menyembah illa iyyah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan untuk ibadah. Bukankah setiap amalan kita selalu terjangkit penyakit? Baik itu samar, baik itu nampak, baik itu jelas. Segala sesuatu yang mengotori nilai-nilai tauhid. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat yang lain, wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan. Siapa mereka? Semua para manusia. Semua para manusia, semua para hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan keumuman lafaz ini, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi kita melihat masih banyak di antara kaum muslimin masih ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ingat, ibadah itu bukan hanya salat. Doa kita, ruku kita, harapan kita, rasa cinta kita, itulah bagian dari ibadah.
Maka ketika orang mengatakan, selalu mengingatkan tentang dakwah tauhid, karena tauhid dalam pandangannya hanya berdoa kepada Allah saja. Hanya dalam keadaan solat saja. Padahal zakat adalah bagian dari ibadah. Ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sedekah, senyummu untuk siapa? Senyummu untuk saudaramu, tapi engkaukah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Muamalamu dengan manusia, ada udang di balik batu, perbuatan baik, siapa yang memerintahkan itu? Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ma umiru, maka ketika setiap orang menyadari bahwa setiap aktivitas yang diniatkan semoga mendapatkan pahala, semoga kehidupan akhirat saya bahagia, semoga saya mendapatkan balasan terbaik, itu adalah nilai ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayatnya yang mulia, wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan, semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, semuanya manusia. Bahkan di dalam ayat ini termasuk juga para jin, sebagaimana keumuman lafaz bahwa manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah saja, mukhlisin, orang ikhlas, mukhlisin lahuddin, yang agama itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka tidak heran kata para ulama, mukhlis, ikhlas, sebagaimana madu yang nilainya murni. Berapa persen dia? 100%. Bukankah manusia banyak khilaf? Bukankah manusia banyak salah? Maka seberapa dia mencapai derajat 100% tadi? Dia akan selalu merasa kurang. Maka karena dia merasa kurang, maka dakwah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seruan dakwanya, intinya hakikat dakwah itu akan selalu diserukan, akan selalu dikumandangkan kepada siapa saja. Bahkan kepada seorang bertauhid sekalipun tetap akan diperintahkan bertauhidlah. Minimal apa? Untuk mengokohkan tauhidnya bahwa dia beratas di jalan yang benar. Dan ketika ada godaan-godaan yang datang kepadanya, maka dia bisa berlindung bahwa tauhid ini adalah benar dan godaan ini adalah sesat, menyesatkan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Oleh karenanya, tauhid itu ketika seseorang mengamalkan ibadah ini, maka ibadahnya akan terus menerus, buahnya akan terus dirasakan, bukan hanya di dunia tapi bersambung sampai kepada akhirat. Kata para ulama, arabitul haqiqiyya al-baqiyah mustamirrah fi dunya wal akhirah, bahwa hubungan dan ikatan secara hakikat ketika seseorang dalam setiap aktivitas, upayanya, segala daya, segala tenaga, energi yang dihasilkan untuk Allah Subhanahu wa taala, arabitul haqiqiyah al-baqiyah, akan tetap mustamirah, akan berkesinambungan fi dunya wal akhirah. Dia akan terus berkesinambungan. Sementara dakwah tauhid hanya di dunia, tapi ketika buahnya akan bersambung sampai kepada akhirat, kehidupan akhirat. Wala yujadu rabitun bainan nas itlaqan, dan tidak ada ikatan di antara manusia secara mutlak sebagaimana ikatan tauhid. Mislu rabitut tauhid, lianna hadhihi rabitah allati baina ahli tauhid wal iman, karena hakikat tauhid ini, ikatan yang kuat yang mengikat ini antara orang-orang yang bertauhid, antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rabitatun baqiyatun mustamirratun daimatun fid dunya wal akhirah. Maka ikatan ini akan kekal, mustamirrah, terus-menerus, berkesinambungan, daimah fid dunya wal akhirah. Tidakkah engkau membacakan ayat al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu? Orang-orang yang berkasih sayang, orang-orang yang saling mencintai ketika di dunia, yauma idzin, kelak pada hari kiamat, li ba'din ba'duhum li ba'din adu, sebagian mereka atas sebagian yang lain adalah menjadi musuh. Subhanallah, bukan main, termasuk ikatan keluarga, ikatan darah, semuanya bisa menjadi musuh. Padahal dulu adalah orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang saling menyayangi. Kecuali mereka, illal muttaqun, illal
muttaqun illal muttaqin. Al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang berkasih sayang dahulu, mereka ketika sekarang di akhirat ba'duhum li ba'din adu, di antara mereka atas sebagian yang lain adalah saling bermusuh. Aduun adalah musuh, tidak pandang bulu, dan musuh ini selama-lamanya tidak akan pernah berdamai. Musuh ini tidak akan pernah berdamai ketika di akhirat. Adu ilal muttaqin, kecuali mereka orang-orang bertakwa. Dan puncak dari orang-orang bertakwa adalah mereka yang mewujudkan hakikat tauhid dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa taqatta'at bihimul asbab, dan telah terputus sebab-sebab mereka ketika di dunia. Sebab-sebab yang paling utama ketika mereka hengkang, ketika mereka lari, ketika mereka meninggalkan tauhid, maka bertingkat-tingkat, tidak sempurna, kemudian di bawahnya lagi memiliki kekurangan, bahkan tiada bekas sama sekali, hilang. Maka ketika di akhirat semua sebab-sebab pertolongan mereka tidak akan mendapatkannya. Ketika mereka berharap ada yang menjadi penolong, ada yang menjadi sebagaimana di dunia, ada yang bisa menolong, ada yang memberikan tazkiyah, ada yang memberikan rekomendasi, bahkan hukum bisa ditinjau lagi, bisa diamandemen, bisa diubah. Tapi ketika di akhirat, ma yajidu waliya wala nasira, mereka tidak akan mendapatkan wali, orang yang mewakili, orang yang bisa menolong, wala nasira, dan orang yang menolong tidak ada sama sekali. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan segala sebab-sebab itu terputus bagi mereka. Kecuali apa? Kecuali yang dijelaskan para ulama tadi, yaitu ikatan yang terus ada, berkesinambungan dan kekal, yaitu ikatan tauhid. Yaitu ikatan tauhid. Fa kullu silatin munqati'atun, dan setiap hubungan darah akan terputus. Wa kullu hubbin dhahibun, dan setiap kasih sayang akan pergi. Wa kullu tawasulin zailun, dan setiap orang yang berusaha menyambung hubungan zailun akan hilang. Semuanya akan hilang. Illa al-hubba wasila wa tawasul fit tauhid wal imanu billahi azza wa jalla. Kecuali rasa cinta, kecuali hubungan darah, kecuali yang berhubungan ukhuwah Islamiyah, mereka berdiri di atas pondasi tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama kana lillahi, dan barang siapa ketika semua untuk Allah, dama wattasala, maka dia akan kekal, wattasala, dan berkesinambungan. Wa ma kana li ghairihi, dan barang siapa untuk selain Allah Subhanahu wa taala, in qata'an wan fasal, maka dia akan terputus dan tidak bersambung lagi. Famahma kanat rabita qawiyatan, dan semakin kuat ikatan itu, wa mamah kanat sillata amiqatan, maka hubungan itu akan semakin dalam. Satantahi imma fid dunya au imma fil akhirah, dia akan habis baik di dunia ataupun dia akan habis di akhirat, qat'an, secara pasti. Illa silatal lati takunu ala tauhidillahi azza wa jal, kecuali hubungan yang berdiri, hubungan yang bersambung di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnal iman, dan keimanan yang paling baik, bihi fahadhihi silatun daimatun mustamirratun baqiyatun fid dunya wal akhirah, maka ini adalah hubungan yang kekal, yang terus menerus selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan agama yang mulia dan poros dakwahnya adalah poros para nabi dan rasul, yaitu dakwah tauhid. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama ini ketika orang mendakwakan dengan dakwah tauhid sebagai asas utama. Yang lain hanya sebagai pengikut. Bahkan dia bisa berdakwah di setiap disiplin ilmu yang mereka miliki, dan di sana ada nilai-nilai tauhid yang disampaikan. Karena tujuannya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan agama ini atas agama-agama yang lain. Karena
nilai tauhid adalah meninggikan dan memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah yang telah mengutus rasulnya. Rasul berdakwah dengan apa? Berdakwah dengan tauhid. Bil huda wa dinil haq, dengan penjelasan. Apa penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang utama? Ketika beliau berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun lamanya. Porosnya adalah tauhid. Bil huda, dengan petunjuk, petunjuknya adalah tauhid. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Bukankah kaum musyrikin jahiliyah mereka menyembah patung-patung? Bahkan di sekeliling Ka'bah jumlah patungnya sekitar 360. Ada yang membuat roti, rotinya dijadikan sesembahannya. Ada yang kurma, ada yang batu, ada yang pohon, dengan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Sehingga mereka dinamakan jahiliyah, betul-betul sangat bodoh. Dan mereka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan agama yang benar, liyadhhirahu ala dini kulli, untuk dimenangkan atas setiap agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang membencinya. Walaupun orang-orang membencinya. Maka barang siapa yang mengajak manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya, dan ada dakwah pokok yang harus disampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Inilah hakikat dakwah tauhid. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela, Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Yang tauhidnya adalah sempurna, yang tauhidnya adalah sebagai satu-satunya harapan. Semoga amal ibadah yang lain mengikutinya dan bernilai pahala. Allah akan menolong mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan adalah hak bagi kami, hak bagi Allah Subhanahu wa taala, hak bagi semua orang-orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala, dari para malaikat-malaikatnya maupun makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, akan menolong orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa orang-orang beriman itu? Orang-orang yang menjalankan dan mewujudkan nilai-nilai tauhid. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, yusabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataannya yang sempurna, dengan perkataan yang kokoh. Perkataan apa itu? Fil hayati dunya, yaitu perkataan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Fi dunya, di dunia. Apakah cukup di dunia? Tidak. Wa fil akhirah, di akhirat juga. Maka tidakkah ini cukup bukti bagi engkau bahwa hakikat dakwah tauhid itu, ketika mereka telah menunaikan masing-masing sesuai pada tempatnya, sesuai pada porsinya, mereka akan mendapatkan begitu banyak keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Mereka akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pertolongan. Allah akan mengokohkan mereka di dunia dan di akhirat. Hubungan yang bersambung, tidak di dunia saja, tapi bersambung sampai ke akhirat. Maka pada hakikatnya, ketika orang-orang berdakwah dengan dakwah tauhid, mereka mengajak manusia kepada kebenaran untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka mereka telah menyambung hubungan yang kuat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan sejati di akhirat. Kebahagiaan sejati di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, barakallahu fikum ajmain. Oleh karenanya, kata para ulama, ketika seseorang memulai dakwanya dengan dakwah tauhid, maka dia akan berhasil. Bagaimana pendapat Anda? Ternyata dakwanya tidak berhasil. Maka pasti ada yang cacat dari dakwanya yang mengurangi dakwah tauhid. Kita tidak tahu. Tapi ketika orang memulai dakwanya, kemudian menjadikan inti ajaran agamanya untuk mengajak kepada Allah, bukan mengajak manusia.
Qul hadhihi sabili, kata Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada nabinya yang mulia dalam ayat Al-Qur'an, Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Aku mengajak kepada Allah. Maka ceramah ini bukan mengajak kepada diri pribadi, bukan mengajak kepada sekolah tertentu, bukan mengajak kepada pemahaman tertentu, tapi mengajak marilah beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallah, aku berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang berdakwah, orang yang mengajak, tapi mengajak kepada person, mengajak kepada diri pribadi, mengajak kepada orang-orang tertentu, mengajak kepada organisasi tertentu, mengajak kepada komunitas tertentu. Tidak. Ketika dakwah ini dimulai, maka ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana, kata Rasulullah SAW, saya. Rasulullah SAW di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedudukan Nabi yang mulia ketika berdakwah. Inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, kepada Allah. Ana, saya, kata Rasulullah SAW, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Maka ketika orang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia telah mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Maka sadarlah, ketika kita mengajak ini, kita tidak ada keinginan-keinginan yang lain. Tak lain dan tak bukan, semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadi satu-satunya tumpuan harapan, tujuan hidup, satu-satunya tujuan untuk segala amal ibadah kita diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak kepada yang lain. Bukankah Allah sudah memberikan kepada kita, Qul man rabbus samawati wal ard, qulillah. Ketika kita berkata, siapakah Rabb, pemilik yang mengatur langit dan bumi? Qulillah, Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kun limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun? Bukankah siapakah pemilik bumi dan apa yang di dalamnya? Jika kalian orang-orang yang mengetahui, sayaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mendengar, Qul man biyadihi malakutu kulli syai', katakanlah siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu? Maka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai', Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Maka ketika kita semua mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pemberi rizki, sebagai yang maha melindungi, semua sifat-sifat kemuliaan yang sempurna, tidak ada kekurangan dari segala sisi, bukankah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja? Maka semua ibadah berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Hadis yang pertama kali kita bacakan, bahwa hak Allah kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah saja dan jangan menyekutukannya terhadap segala apapun. Dan jangan menyekutukannya terhadap segala apapun. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, kita mengenal ada namanya Al-Khaliq, dia yang menciptakan. Ar-Razzaq, dia yang memberikan rizki. Al-Muhyi, Allah Subhanahu wa taala maha menghidupkan. Al-Mumit, Allah juga maha mematikan orang-orang yang dikehendakinya. Al-Mudabbir li jamil umur, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Al-Mutasarrif fi kulli makhluqati, Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas seluruh makhluknya. La syarika lahu fi mulki, tidak ada sekutu tandingan di dalam kerajaannya. Maka semua itu fadiddu dzalika huwa i'tiqadul abdi wujudu mutasarrifun ma'allah ghairu fima la yaqdiru alaihi illa azza wajalla. Ketika semua itu kita memahami, masih adakah orang yang mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ketika engkau mendengar dialah yang maha memberikan rizki, hidup di tangannya semua kerajaan, mengatur segala sesuatu, masihkah engkau percaya ada orang-orang yang mengajak kepada selain Allah? Tetap sampai akhir kiamat,
tetap ada orang-orang yang mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Pun pada saat yang sama, agama ini tetap akan berdiri di atas dakwah ini, akan terus mengajak orang kepada manusia, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya itu, kaum muslimin dan muslimat, ketika seseorang berdakwah kepada tauhid, maka bukan berarti dia menyepelekan yang lain. Maka jangan sekali-kali membenturkan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Karena di setiap disiplin ilmu, pada hakikatnya dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ketika seorang mengajar atau mempelajari ilmu, dan ketika niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Kembali tajdidun niyah, memperbaiki niat bahwa semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tujuan utama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Yang lain adalah sekedar wasilah, sebagai pengantar, sebagai distributor, sebagai sarana saja. Tapi semuanya, segala usaha, upaya kita, apapun yang mau dinamakan dengannya, segala daya dan upaya, amal, usaha, ibadah, bentuk-bentuknya, ketika kita berharap semoga ini mendapatkan pahala, semoga ini tidak sia-sia, semoga balasannya adalah balasan yang sempurna, maka yakinlah engkau harus memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat dakwah tauhid, dan tidak ada satu bagian pun atau bagian yang terkecil untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sosial media. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah kebenaran tentang sejarah penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo di Nusantara? Apakah mereka juga mengutamakan dakwah tauhid? Yang saya tahu, mereka dulu menggabungkan dakwah Islam dengan budaya setempat, semisal wali yang berdakwah dengan alat musik, semisal gamelan. Baik, berbicara tentang Wali Songo, maka kita harus berbicara di atas bukti, di atas hujjah. Kalau misalkan ada bukti bahwa para ulama terdahulu, orang-orang yang berjasa di negeri ini, menyebarkan ajaran Islam dengan tauhid, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian kenapa sudah berubah? Yang berubah adalah penerusnya, yang menyebarkan agama bukan dari dasar-dasar yang diajarkan oleh mereka yang pertama kali berdakwah di Nusantara, di negeri kita. Maka hal ini ketika mereka hanya berdasarkan dari cerita mulut ke mulut, atau misalkan ada bukti dari surat atau prasasti, maka kita harus bertanya kepada ahli sejarah. Kalau mereka berdakwah dengan tauhid, maka alhamdulillah. Tapi ketika mereka tidak berdakwah dengan itu, maka dia harus menunjukkan bukti yang sebaliknya. Karena setiap orang yang mengajak kepada agama Allah, maka ini harus menjadi asas dakwanya. Sehingga amalnya, usahanya, dan dakwanya tentunya tidak sia-sia. Maka kembali lagi kepada ahli sejarah, ada bukti atau ada prasasti atau ada hal yang tertulis. Bukan cuma cerita dari mulut ke mulut, apalagi kebanyakannya ahli sejarah sudah tidak ada. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah relevan membahas tauhid di zaman yang modern ini? Orang kafir udah sampai bulan dan kita masih aja ribut soal tauhid dan syirik. Baik, sangat relevan sekali. Sangat relevan sekali karena orang kafir sekalipun itu mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Walaupun mereka sampai ke bulan, terus apa? Sampai ke bulan terus apa? Bukankah mereka tidak berdiri di atas tauhid? Boleh jadi engkau silau dengan sebagian kemajuan mereka. Tetapi ketahuilah tadi dijelaskan bahwa boleh jadi hanya di dunia. Hanya di dunia. Tapi ketika orang mendakwakan tauhid ini, maka dia akan bersambung sampai hari akhirat. Sampai hari
akhirat. Dia hanya di dunia sampai ke bulan. Dan boleh jadi bulan yang dia tuju itu dalam hadis yang sahih, matahari dan bulan masuk ke dalam neraka. Matahari dan bulan masuk ke neraka. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Engkau silakan sampai ke bulan, tapi dakwahnya harus berlanjut. Ketika engkau mengatakan itu kan cuma dakwamu, kita berbicara di atas dalil hujah yang nyata dari Al-Quran dan Sunnah dengan penjelasan para ahli ilmu. Karena tidak ada bukti bahwa orang sudah hidup di akhirat, karena ini adalah masa ujian. Masa diujian. Tapi kita yakin ketika para ulama menjelaskan dengan perjuangan mereka bahwa dakwah harus dimulai dengan tauhid, kemudian memberantas kesyirikan, maka dakwah ini relevan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan tidak perlu silau dengan kemajuan-kemajuan yang didapat oleh orang-orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, semoga bermanfaat kajian kita. Pembahasan hakikat tauhid adalah pembahasan yang luas. Inilah bagian dari penjelasan secara ringkas. Kesempurnaan Islam adalah benar adanya, tapi penyampaian kita boleh jadi kurang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan dan pemaafannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.